还怪我小子！小子，找到他！你要我死吧！ Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan The Great Rule, tepatnya untuklah episode terbaru ya. Yang dimana untuk episode kali ini, Muzhen akanlah membantu Tuan Biming dalam mendapati sebuah pil Dewa Petir. Waduh, Dewa Petir ya. Kita lihat apakah Muzhen akan berhasil atau sama sekali tidak. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sedangkan para tetua sedanglah membahas kalau sebentar lagi Akademi Taiding akanlah datang untuk menemui mereka dan mengajak melakukan pertarungan. Para tetua tahu kalau Akademi Taiding ini adalah akademi yang begitu sangatlah sombong. Jadi ya, mereka datang hanya untuklah merusak reputasi Sekte Beichang, guys. Jadi, sebagai ketua, meminta para tetua memberitahu kepada seluruh para murid untuklah bertarung dengan sekuat tenaga. Kembali kepada Muzhen yang terus-terusan dipertanyakan oleh Tuan Biming kalau dia ini hanya memiliki satu kesempatan saja. Dan Muzhen mengiyakannya. Jadi ya, tugas dari Muzhen, dia hanya perlu mencari dan mengambil pil Dewa Petir. Sedangkan dia, yaitu menahan roh petir. Namun yang harus dia ingat, meski dirinya memiliki tubuh Dewa Petir, namun ya tubuhnya ini hanya bisa bertahan 1 jam saja. Jika lewat dari semua itu, maka tubuh dia akanlah diekstrak oleh lautan petir, guys. Wadah. Lalu mereka memulai rencananya. Muzhen baru pertama kali melihat kekuatan asli dari Tuan Biming, dirinya hanya bisa tercengang-cengang, guys. Setelah Tuan Biming berhasil menahan roh petir, kini tugas dari Muzhen untuklah menerjang. Sementara di luar, mereka telah kedatangan dari Akademi Taiding untuk ketuanya Fei Jingsong. Namun ya, Jingsong dibuat begitu kecewa karena untuk ketua Akademi Beichang memberitahu jika dia inginlah mencari ketiga jenius, saat ini dia tidak akanlah bertemu. Sebab untuk Shen Changsheng dan Li Xuantong sedanglah menjalani misi menangkap Mo Longzhi. Jadi ya bisa dikatakan kedatangan mereka sungguhlah tidak tepat waktu. Meski begitu, Feng Jingsong tidaklah mau pulang dengan tangan kosong. Jadi ya mereka akanlah menghadapi beberapa murid dari akademi ini. Dia yakin dengan Akademi Beichang yang berada di peringkat 5 besar, seharusnya memiliki murid-murid yang begitu hebat. Lantas, ketua Akademi Beichang mempersilakan para muridnya untuklah melakukan pertarungan. Untuk pertarungan pertama, Liu Zheng sebagai murid paling berbakat di Akademi Taiding melawan peringkat 7 dari Akademi Beichang, yaitu Su Huang. Sayangnya, peringkat 7 Akademi Beichang benar-benar dipermalukan depan umum, guys. Bahkan, Liu Zheng berniat untuklah menghabisi nyawanya. Sontak dari pihak Akademi Beichang sungguhlah tidak terima. Dia mengecam perbuatan dari Liu Zheng, terutama untuklah Feng Jingsong sebagai ketua, dia sama sekali tidaklah bertindak, guys. Hal ini ya membuat seluruh para murid Akademi Beichang sungguh benar-benar marah dan ingin sekali membalas perbuatannya. Dan salah satu dari mereka tahu kalau Liu Zheng adalah murid berbakat dari Akademi Taiding. Dan dalam ujiannya, dia telah menghabisi banyak sekali murid seperguruannya hanya untuk bisa lulus dalam ujian.
Jadi ya bisa dikatakan Sekte Taiding memiliki peraturan siapa yang kuat bebas untuklah menghabisi. Dan Liu Zhang kembali memprovokasi mereka. Apakah untuk murid-murid dari Akademi Beichang benar-benar begitu lemah? Lalu Su Xuan sebagai murid peringkat keempat, dia akhirnya turun tangan guys. 苏轩， Sedangkan untuk Mu Chen, dia yang telah berhasil menerjang ke dalam, di sana terdapat banyak sekali bola-bola petir. Dan Tuan Beiming memberitahu kalau pil Dewa Petir terdapat di dalam bola-bola petir tersebut. Namun ya, dia sama sekali tidaklah tahu di mana keberadaan pil Dewa Petir tersebut. Jadi bisa dikatakan Mu Chen akanlah melakukan gacha, iseng-iseng berhadiah guys. Namun di sini Mu Chen begitu pintar. Dia tidaklah membuka bola petir tersebut, melainkan dia mencari jalur utama dari beberapa bola petir tersebut agarlah bisa menunjukkan arah dari pil Dewa Petir. Konsepnya seperti kultivator yang mengulik seluruh ingatan lawannya. Setelah Mu Chen berhasil, dia pun akhirnya menemukan letak dari pil Dewa Petir yang ternyata bukanlah berada di bola-bola tersebut, melainkan ada di salah satu tempat yang tersembunyi. Ketika Mu Chen berhasil menggenggam pil Dewa Petir, dia pun mendapati serangan bertubi-tubi sampailah dia mengerang kesakitan. Namun, Mu Chen tidak inginlah berakhir seperti ini, sehingga dia mencoba memberontak. Namun tetap saja, sakit tetaplah menyelimuti tubuhnya. Untuk Tuan Beiming melihat Mu Chen inginlah mengorbankan nyawanya hanya untuk pil Dewa Petir saja sudah membuat dia benar-benar begitu terharu dan merasa berhutang budi. Sehingga dia pun turun tangan dan berhasil untuklah menyelamatkannya. Tidak sampai di situ, roh petir yang sebelumnya hanya dia tahan, sekarang langsunglah dibekukan dan juga dihancurkan. Setelah mendapati pil Dewa Petir, dia sungguhlah berterima kasih kepada Mu Chen dan dia memberitahu untuk teratai yang berada di belakangnya sebagai wadah dari pil Dewa Petir adalah benda ajaib yang dipelihara oleh Dewa Petir kuno. Jadi ya, untuk teratai Dewa Petir ini diberikan kepada Mu Chen. Dan rumornya, kalau teratai Dewa Petir ini mampu menghubungkan energi langit dan bumi. Wow. Jadi, sebagai bentuk terima kasihnya, Tuan Beiming akanlah membantu Mu Chen mencapai puncak pencerahan spiritual dengan teratai Dewa Petir, guys. Namun ya, untuk prosesnya tidaklah main-main. Jadi, dia haruslah benar-benar siap. Kembali dalam pertarungan, Su Xuan dihajar hingga babak belur. Bahkan ya, tubuhnya terluka parah, guys. Hal ini membuat Liu Zhang benar-benar kecewa dengan Akademi Beichang. Padahal mereka ini adalah akademi dari peringkat 5 besar. Tidak mungkin murid-muridnya begitu sangatlah lemah. Padahal dia berekspektasi tinggi kalau seluruh murid dari Akademi Beichang dari yang terbawah sampailah tertinggi memiliki kemampuan yang begitu luar biasa. Namun kenyataannya dia benar-benar dibuat kecewa besar. Dan baginya seluruh murid yang berada di sini tidaklah membuat dia puas dalam bertarung. Sehingga dia berniat untuklah menghancurkan Akademi Beichang, guys. Waduh, tengil juga ya. Namun lemparan tombaknya langsunglah ditangkis oleh Lo Li. Namun ya, Liu Zhang yang sudah tenggelam dalam kekecewaan ditambah melihat kedatangan dari Lo Li sebagai peringkat ke-10 kembali dibuat kecewa berat. Untuk peringkat ke-4 saja tidak bisa untuklah menghadapinya. Ini malah datang peringkat ke-10, guys. Dan ternyata alasan dia inginlah sekali menghancurkan Akademi Beichang. Dulunya, Liu Zhang inginlah sekali masuk ke Akademi Beichang
Akan tetapi, dia telah diusir oleh Akademi Bejang hanya karena satu hal, yaitu menghabisi murid seperguruan. Iya, itu mah emang salahnya. Tidaklah mengikuti sebuah peraturan, guys. Sekuat-kuatnya orang, sepintar-pintarnya orang, jika melakukan kesalahan dan tidak mengikuti peraturan, maka ya haruslah mendapati hukuman. Sehingga serangan bertubi-tubi, yaitu tombak Yansen dikerahkan. Sayangnya, semua serangan dihindari oleh Loli tanpa bergerak sama sekali. Dan pedang Luo langsunglah dikerahkan. Hanya dengan satu tebasan saja, Liu Zheng haruslah dikalahkan dengan begitu mudah. Melihat ini, Feng Qingsheng langsunglah terkejut. Bagaimana bisa untuk anggota dari klan Luo berada di sini? Jadi ya, dia tidaklah heran kalau Liu Zheng akanlah kalah, sebab lawannya memang sudahlah jauh lebih kuat. Namun, dia tidaklah mengatakan bahwa Liu Zheng adalah murid terkuat di Akademi Taiding. Dia adalah murid berbakat, guys. Jika Akademi Bejang memiliki murid yang begitu istimewa adalah klan Lawson, maka dia juga mempunyai murid yang begitu istimewa, yang tak lain adalah Sui Si, berada di ranah Tongtian tahap menengah. Dan untuk Sui Si, dia sangatlah mengenali sosok dari Loli. Dia pun menyapanya dan berkata, dia tidak menyangka ternyata dirinya berada di sini. Dan akhirnya mereka kembali untuklah bertemu. Dan kita bersambung untuklah di episode kali ini. Iya, untuk episode kali ini ya, banyak sekali pertarungan untuklah memancing emosi dari Mu Chen yang sama sekali tidaklah tahu menau kejadian di luar. Karena ya, dia sedanglah berfokus membantu Tuan Beiming untuklah menerobos ke ranah berikutnya dengan menggunakan pil Dewa Petir. Seingat Mimin sih, kalau Tuan Beiming ini akanlah menerobos ke alam bumi sovereign. Dan untuk Mu Chen juga akanlah mendapati keuntungan, yaitu teratai Dewa Petir. Dengan begini ya, tubuh Dewa Petirnya juga akanlah meningkat sekaligus dengan rananya. Dan nantinya untuk di episode berikutnya, Loli akanlah kalah melawan Sui Si. Bahkan ya, dia benar-benar dibuat sekarat. Untuk Sui Si sendiri tidak menyangka sebagai pewaris dari klan Luo, dia berada di sini dan mempertanyakan apakah dia inginlah lari dari tanggung jawabnya. Sedangkan untuk Mu Chen nantinya akanlah bertemu dengan naga putih level Jijun yang sebelumnya pernah diceritakan di season pertama ya. Dan juga kita akanlah melihat sosok dari Kaisar Bela Diri yang tak lain adalah Lin Dong, yang kini sebagai pelindung dari klan Wu. Kalau Kaisar Api alias Xiaoyan sebagai pelindung dari klan Luo, guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 快怪我消息！小子，找到了！